Kalau Sumatera Utara banjir, haruskah kita khawatir di Kota Palu? Selamat malam, teman bertiga. That's it, ini Bertiga Suara. Catatan pendek tentang kota kecil kita bakal kita bahas lagi selama hampir beberapa menit ke depan. Beberapa menit ke depan, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kali kita lewatin lagi, ya. Tapi dampaknya ini bisa datang secara tiba-tiba. Apa aja sih yang bakal diomongin untuk di episode kedua di Bertiga Suara kali ini? Teman Bertiga tahu nggak, beberapa hari terakhir ini kita semua ngelihat berita banjir besar di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya, cuy. Bukan hanya Sumatera Utara aja sih sebenarnya, tapi ada Aceh plus daerah sekitarnya juga dah. Dampaknya apa? Rumah hanyut ada, jalan putus, ya, ribuan warga ngungsi, korban apalagi gitu. Dan yang paling sering muncul di kolom komentar, teman Bertiga tahu nggak apa? Satu kalimat yang rada-rada skeptis dan nanya, apakah ini menjadi penyebab dari keberadaan alam yang marah sama kita, atau bahkan ini bukan cuma hujan, ini karena hutan yang udah habis, ya. Pertanyaannya, kalau ini bisa terjadi di Sumatera Utara, Kota Palu gimana nih? Aman nggak? Tahu sendiri kan, Kota Palu nih dikelilingi dengan pertambangan, cok, ya. Nggak usah jauh-jauh dah ke Morowali, Palu aja kita bicarain hari ini, nggak bakal habis-habis dengan yang namanya pertambangannya. Dan yang jadi pertanyaannya, kalau misalkan di Sumatera Utara ini kejadian nih, Kota Palu kapan nih kejadiannya? Ya, tsunami udah, likuifaksi udah, banjir bandang ini kapan gitu? Ya moga aja enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mundur ke belakang, penyebab banjir tuh bukan cuman hal yang sederhana banget, ya teman Bertiga tahu nggak? Bukan hanya sekedar hujan ekstrim, tapi ada yang namanya alih fungsi lahan di situ. Ada aktivitas industri, termasuk aktivitas tambang yang ngegerus kawasan hijau, cuy. Hutan yang hilang, membuat air tuh nggak punya daerah resapan gitu. Akarnya juga udah kecabut semua. Dan ketika hujan turun, udah, air tuh hanya punya satu tujuan, cuy, ya. Kemana? Ya turun. Ngehantam yang namanya pemukiman gitu. Dan ya, ngomongin Sumatera Utara, kita geser sedikit deh ke kota kecil kita, Kota Palu, yang klaimnya itu punya 5 dimensi. Tapi kota ini kan sebenarnya kota yang udah punya catatan yang cukup panjang soal bencana, tahun ketiga. Kalau misalnya kita mundur ke belakang, gempa 2018 itu masih ngebekas banget ya, ngebekas banget. Terus likuifaksi juga kita masih inget banget. Dan sekarang kita ngadepin yang namanya potensi bencana baru, apalagi kalau bukan ekologi yang terus ditekan oleh aktivitas pertambangan. Di Palu, ya kita tahu sendiri, banyak banget perusahaan pertambangan yang punya nama-nama besar, ya. Taruhlah, ya kita nyebut CPM, ya, Citra Palu Mineral, yang ada di kawasan ujung timur di daerah Kota Palu. Kalau misalkan kalian ngeliat dari daerah Mantan Timal itu berhadapan, itu kawasan yang ada di puncak gunungan yang rame banget, ya, banyak lampunya tuh udah kawasan pertambangan CPM. Dan kalau misalkan kita ngeliat di sisi sebelah kanannya, ada yang namanya Galence, ya, yang tiap hari, mulai dari pasir, batu diambilin semua dari kawasan sungai-sungai di sekitar kota, atau bahkan di kawasan pegunungan. Dan hasil sekarang ngeliat kalau misalkan di kawasan Tipo sampai Donggala itu udah pada botak semua, nggak tahu sampai kapan disadarin kemudian hancur semua gitu kan, baru ternyata alam sudah marah, nggak tahu sampai kapan. Yang jelas, mulai karena hal-hal itu kita mungkin bisa sedikit flashback, ya. Kalau Sumatera Utara bisa banjir karena kerusakan hutan, Kota Palu gimana? Yakin nih Kota Palu bakal ngalamin hal yang sama, ya? Apa mungkin maksudnya nanti dikasih bencana banjir yang besar baru benar-benar sadar gitu? Well, kalau misalkan ngelihat dari sungainya, tahu nggak, ada beberapa sungai di Palu yang hulunya terus berubah sebenarnya. Dan salah satu penyebabnya ini karena memang pertambangan yang ngebuat tebing makin rapuh, vegetasi di kawasan hulu menipis, dan ketika hujan ekstrim, udah nggak usah ditanya lagi. Potensi banjir bandang itu bukan lagi teori, ya. Bukan lagi teori, tapi ancaman nyata. Dan mungkin belum kita lihat sekarang, ya, bencana-bencana banjir di Kota Palu makin lebih besarnya lagi, ya. Cuman ya itu, kita sebagai warga Palu, ya, asli Tokaili Mate lah istilahnya. Kalau misalkan
kejadian jauh seperti banjir di Sumatera Utara ini nggak ada hubungan dengan kita, itu salah banget. Ini ibarat cermin dan bakal nunjukin apa yang akan mungkin bisa terjadi kalau kita bakal ngebiarin ini semua. Kawasan pertambangan terus ada, sungai digali, wilayah di hulu itu nggak dijaga, ya udah tinggal tunggu aja kiamat. Kiamat kecil ya maksudnya, kiamat kecil. Karena saya ingat banget itu tsunami Liquifax itu nggak bakal, maksudnya nggak diperkirakan lah sebelumnya. Maksudnya kita ngelihat Aceh lalu dengan tsunami-nya di 2009 atau mungkin 2010 lupa juga mimin. Cuman yang jelas ketika terjadi di 2018 Kota Palu itu kan udah langsung kayak sadar, oh ternyata Kota Palu itu punya bencana banjir atau mungkin punya potensi bencana yang lumayan gila gitu. Well, Palu adalah kota yang dikelilingi perbukitan, satu gangguan kecil di kawasan hulu, ingat ini bisa merubah menjadi bencana besar di hilir. Semoga kita nggak nunggu sampai bencana itu datang baru mulai peduli. And then Mimin Ian hanya pengen ngingetin semuanya kalau Sumatera Utara bisa banjir hari ini, bukan tidak mungkin Kota Palu bakal ngalamin hal yang sama kalau kita nggak ngejaga kota ini bersama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan Pertiga Suara di episode kedua, suara kecil dari kota kita. Harapannya hal ini bisa ngingetin dan bisa membuat kita sedikit flashback dan tahu kalau misalkan kota kecil kita tuh saat ini nggak aman dan nggak baik-baik aja. Saya pengen ngajakin juga semua orang yang dengerin Pertiga Suara episode kedua, khususnya para pemangku kepentingan lah, sedikit mungkin boleh bercermin gitu. Anyway, bye-bye. Sampai jumpa untuk di episode berikutnya untuk di Pertiga Suara. Thank you. Bye-bye.